Kristen lagi. Saya kan Katolik, ini Kristen lagi. Ya udah, Katolik berasal dari mana? Ya silakan. Menurut abang dari mana? Saya belum tahu nanya, juga. saya nggak tahu. Iya, lucu-lucu kalian ini. Ternyata nggak punya ilmu dia. Bukan nggak punya ilmu. Ganti lain ya Pak. Orang aja ya Bas. Ya udah, lu cari ayam jago aja deh. Lu cari ayam jago. Lu mandiin dulu, baru lu temanin tidur deh. Bisa Dan namanya saja ternyata Bang Andi, Bang Zuma, ternyata ada G A tambah Y itu. Aduh, alamak, mati kita. disuruh mandikan ayam jantan, habis itu ditemani tidur. Emang enak. Emang enak dikerjain. Masih mau aku datang besok. Ya, kita sapa dulu ya Bang Zuma, izin. Bang Brodin, selamat malam. Bang Forex, selamat malam. Kristen atau Muslim, brother? Muslim. Assalamualaikum Bang Zuma, Unirifa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma Bang ada Forex. pertanyaan saja sama Bang Zuma. Ya, silakan brother. Karena ilmu pengetahuan kan kurang, dari ingin tahu saja begitu. Di masanya Nabi Isa alaihissalam itu sahabat-sahabatnya yang betul-betul ikut sama dia itu siapa-siapa saja kira-kira ya? Kalau yang berdustakan kayak Paulus, ya apa? Yang diserupakan wajahnya sama Nabi Isa juga. Maksudnya yang pengikut yang selamat lah gitulah waktu zamannya Nabi Isa gitu. Kalau belum tahu. Maksudnya apa ini? Sahabatnya gitu? Iya, sahabatnya yang maksudnya yang tidak berdusta, yang seperti sahabat Nabi Muhammad kan, kayak Abu Bakar, As-Siddiq begitu kan. Kayak begitulah kira-kira. Kalau sahabat Nabi Isa Hawariyun itu nggak diceritakan, orang per orang nggak diceritakan. Kemudian begitu juga di dalam kitabnya orang Kristen, karena ya pada dasarnya kan mereka ini sama halnya dengan orang Yahudi pada masa itu. Kalau orang Yahudi menolak Yesus secara keseluruhan, dalam arti kata semua ajarannya ditolaknya. Tapi kalau orang Kristen, Yesus itu ditolak ajarannya, tapi masih dibawa-bawa namanya. Itu bedanya. Jadi kita kehilangan arah untuk mencari tahu siapa kemudian Hawariyun yang dimaksud. Seperti itu, Bang. Oh, jadi ya cuma begitu saja Bang Zuma, ingin tahu saja. Iya. Terima kasih banyak. Ya, makasih Bang Brodin ya. Ya. Saya izin turunkan, kita gantian sama kawan-kawan Kristen ya. Assalamualaikum Bang Brodin. Bang Forex, silakan Bang Forex. Dibuka mute-nya, Kristen kan Bang? Kok tahu? Bang, iya, dari aromanya sudah tercium penyembah manusia, pemakan babi, congor babi. Izin dulu, di mute dulu ya Bro Forex ya. Saya izin menyampaikan kepada teman-teman yang baru bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu kau ketawa baluap. Teman-teman jangan lupa di tap-tap layar ya, biar komalnya kita kuat, jangan tumbang, supaya narasumber aman di atas. Bantu di support tap-tap layar. Untuk kawan-kawan Kristen silakan, kami persilakan naik. Tapi typing dulu ya, saya Kristen Bang, biar kami naikkan ya. Kasih kesempatan teman-teman kita Kristen. Silakan Brother Forex, silakan dibuka mic-nya. Yo, selamat malam semua. Iya, malam. Akhirnya kita ketemu lagi di online ini. Selamat malam Bang Suma.
Brother Forex, apa yang mau disampaikan atau apa yang mau didiskusikan, silakan tentukan temanya dengan Bang Zuma. Tapi pegangan jangan sampai jatuh secara tiba-tiba tak kasat mata seperti murid Paulus yang bernama Eutikus yang terjatuh dari lantai 3 tapi katanya masih hidup. Silakan Bang Forex. Lebih baik di situ yang tentukan temanya boleh. Ditantang ke dek, bikin kip bente mana bilang. Tentukan tema lah biar kita enak diskusinya. Coba kamu yang ajukan tema yang paling kamu kuasai, yang nggak bikin kamu terbata-bata, yang betul-betul kamu sudah pelajari, biar kamu nggak malu. Masalahnya semuanya saya kuasai, yang saya ingin tanya itu yang Udah, kalian coba tidak paham. satu aja, sebutkan satu aja. Soalnya semuanya aku kuasai matematika. Boleh ndak saya bertanya sesuatu dulu? Tanyakan Bang. Oke. Pada usia berapa tahun Paulus kemudian bertemu makhluk yang ngaku-ngaku Yesus? Memang Paulus pernah bertemu makhluk? Ya ampun. Jadi yang Enggak, tertulis sepengetahuan saya Bang, selama saya Kristen, Paulus tidak pernah bertemu makhluk. lah itu yang mengaku manusia dari Nazaret itu siapa? Bukan makhluk. Kau manusia. Ya makhluk itu. Nah, terus apa masalahnya Paulus dengan makhluk itu? Iya, saya tanya usia berapa dia ketemu dengan makhluk tersebut. Saya kurang paham tentang masalah usia, tapi kalau abang bilang bertemu ya, saya pun juga belum tahu kalau ada cerita seperti itu, Paulus bertemu dengan makhluk. Iya, di padang gurun ketika menuju ke Damsik, dia bertemu dengan suara, di mana suara itu juga dibarengi dengan cahaya. Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Nah, itu usia berapa tahun Paulus ketika dia bertemu dengan makhluk ini? Saya tidak tahu persis usianya Paulus pada saat itu, tapi yang jelas dia bertemu dengan Lucifer. Berarti ya alhamdulillah kalau gitu. Kalau saudara sudah mengakui bahwa Paulus bertemu dengan Lucifer, artinya saudara sudah mengakui bahwa yang kalian sembah bernama Yesus itu adalah Lucifer. Betul ya? Ya, karena ya itu harus diakui Bang, karena Yesus itu adalah terang dunia, dan arti dari Lucifer itu kan terang. Jadi apapun yang berhubungan dengan terang itu pasti Lucifer, kunang-kunang juga Lucifer, malaikat juga yang jatuh ke dalam dosa Lucifer. Oke. Jadi Lucifer itu hanya bahasa universal. Oke. Baik, Kan Anda Unirifa, kan ingin membawa Linda ke situ bisa supaya terkesan Siapa? buka ini Bisa. arti Lucifer, silakan. Baik, kita bukakan sebentar. Ntar ya Bang, Sabar ya Bang, pelan-pelan ya. santai. Ya, Pakai sabda LAI bukan Bang? terserah. Oke, kita buka sabda aja. Sabar ya. Yang bintang timur atau Lucifer langsung Bang? Lucifer. Oh Lucifer, oke. Ada yang tahu arti Lucifer? Oke, kita cek pakai data mereka. Oke, kita buka dulu. Kita How did Satan retrieve the name Lucifer? Ya, kita coba translate. Kok nggak bisa di bentar. Kita translate dulu ya.
ke bahasa Makassar. Kok nggak bisa di ini bang? Ini udah. Bagaimana setan mendapatkan nama Lucifer? Telah ada berbagai penafsiran tentang bagian yang terkenal dalam Yesaya 14:12. Bagaimana kau jatuh dari langit, hai Lucifer, putra fajar. Engkau telah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Lucifer berarti pembawa terang, juga telah diterjemahkan sebagai putra fajar, bintang fajar, cemerlang, indah, mulia, tertulian, dan Gregorius Agung menafsirkan bagian dalam Yesaya itu sebagai merujuk pada kejatuhan setan. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai literasi atau literatur dalam agama Samawi dalam hal ini, Lanjutannya nih bang, ini bang lanjutannya bang nih. Dan sejak zaman mereka nama Lucifer telah hampir secara universal dianggap oleh gereja Kristen sebagai sebutan setan. Seko. Oh, seko. Kirain seko. Jadi kalau kita berbicara mengenai literatur agama-agama Samawi, Azazil mereka menyebutnya dengan Lucifer. Ini jelas disebut dengan sebutan iblis. Jadi iblis, Lucifer atau Azazil ini adalah Satan atau setan atau iblis yang kedudukannya sebagai raja. Dia adalah raja dari seluruh iblis. Nah, jadi yang datang kepada Paulus ini adalah rajanya iblis. Yang disembah oleh Kristen selama ini adalah rajanya iblis yang membawa-bawa nama Yesus. Karena memang diterangkan oleh Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu ngaku-ngaku dengan memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Jadi penyesat di sini ya yang dimaksud adalah iblis. Jadi ada iblis datang mengaku-ngaku membawa-bawa nama Yesus. Nah, inilah yang dialami oleh saudara-saudara Kristen yang dipercayai kemudian dengan bernama Yesus itu bukanlah Yesus atau Isa atau Yosua yang datang kepada Bani Israel. Yesus yang Bani Israel itu tidak pernah mengenal Kristen, tidak pernah. Makanya dikatakan di dalam Matius 7 nomor 23, aku tak mengenal engkau. Karena Yesus itu yang asli hanya mengenal Bani Israel, umatnya yang bersunat, tidak makan babi dan seterusnya. Sedangkan Kristen ini adalah kelompok manusia yang menyembah kepada Lucifer atau rajanya setan dan membawa nama Yesus sebagai tameng. Tapi Yesus nanti terheran-heran, loh siapa kalian? Nyahal daripadaku, kalian semua adalah membuat kejahatan. Nah, karena saudara Kristen ini nyembahnya Lucifer, mereka tidak tersadarkan. Kenapa? Karena mereka sedang dicengkeram ya oleh Lucifer untuk bersama-sama masuk ke dalam neraka. Itu yang terjadi sekarang. Dan alhamdulillah malam ini kita sudah mendengarkan saudara korek mengakui bahwasanya makhluk yang datang kepada Paulus itu adalah Lucifer. Terima kasih atas kejujurannya. Kita hargai itu. Silakan. Ya. Betul Bang Suma bahwa orang Kristen itu memang dia menyembah Lucifer yang dari bintang timur. Tapi kalau yang Anda sebut tadi Lucifer yang jatuh ke dalam dosa itu bukan itu yang disembah Kristen Bang. Itu sembahan di luar Kristen. Memang sama-sama Lucifer, tapi kami menyembahnya itu kepada Lucifer yang dari bintang timur. Ya, jadi saudara harus paham, makhluk di atas muka bumi ini yang bergelar Lucifer itu cuma satu, yaitu Azazil atau iblis. Hanya satu, tak dua, tak tiga, tak empat. Hanya satu makhluk di atas muka bumi ini yang bergelar Lucifer, dan pencipta alam semesta itu tidak pernah bergelar Lucifer. Hanya iblis yang memiliki gelar itu. Nah, kalau hari ini saudara berani jujur, artinya setelah kejujuran ini Anda wajib hukumnya merenung.
Kenapa? Yesus selama dia berada di tengah-tengah Bani Israel selama 33 tahun, Pak Pom menelpon lagi minta koin. Itu tidak pernah sama sekali Yesus mengajarkan dirinya sebagai Lucifer. Berbagai macam gelar yang Yesus sandang pada saat itu tidak pernah kemudian dia mengaku Lucifer. Tapi ada makhluk setelah dia terangkat ke langit datang mengaku sebagai Lucifer. 70 tahun loh. 70 tahun setelah Yesus meninggalkan dunia ini, itu muncul makhluk bernama Lucifer. Dia bawa nama Yesus. Di dalam Lukas 10 nomor 18, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh seperti cahaya dari langit. Nah, kalau saudara mengatakan Lucifer adalah cahaya, memang betul. Karena iblis itu tercipta dari api. Api itu cahaya. Nah, demikian. Salah bang. Apa yang abang Suma pelajari itu salah. Jadi pemahamannya tidak seperti itu. Tadi Suma mengatakan bahwa mana pengakuan Yesus yang mengatakan aku adalah Lucifer. Ada ayat yang mengatakan Bang Suma bahwa Yesus mengatakan aku adalah terang dunia. Dengan kata lain bahwa aku adalah Lucifer dunia. Jadi kalau korelasinya seperti itu, ya berarti pemahaman Anda belum sampai ini, karena Lucifer itu bahasa universal untuk terang. Jadi seperti itu Bang Suma. Ya, di dalam Bang Suma mengatakan mana Yesus mengatakan itu, ya itu ayat yang tadi perkataan Yesus, aku adalah terang dunia. Yesus sebagai terang dunia itu artinya dia adalah nabi utusan Tuhan. Itu berbeda. Ya, berbeda itu. Matahari juga adalah terang dunia Kalau utusan pada kan siang hari. Bulan adalah terang dunia pada malam hari. Itu bukan berarti Yesus ini bergelar Lucifer. Beda. Beda Lucifer dengan Yesus mengaku terang dunia. Artinya kalau Yesus mengatakan dirinya terang dunia, itu menandakan sinyal kepada seluruh umat manusia bahwa Yesus pernah diutus menjadi nabi, mengajarkan kebenaran kepada Bani Israel. Dan barang siapa yang beriman kepada keadaan itu, maka dia mendapatkan terang dalam hidupnya. Bukan berarti terang seperti iblis, tidak. Sedangkan iblisnya mengaku kemudian sebagai bintang timur, artinya dia yang menyamai Tuhan. Dia yang selalu kemudian mengajarkan manusia untuk berpaling dari Tuhan. Dan itu terjadi di Kristen. Satu-satunya agama yang mengaku sebagai agama yang diwariskan oleh keturunan Nabi Abraham, yaitu Kristen. Tetapi ajarannya bertentangan dengan para nabi. Coba, Nabi Abraham apakah mengajarkan keturunannya untuk menggantikan Elohim yang mengutusnya dengan menggunakan manusia? Enggak. Nabi Musa apakah menggantikan kemuliaan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan mengajarkan kaumnya menyembah kepada manusia? Enggak juga. Tapi satu-satunya agama yang mengatasnamakan dirinya sebagai agama yang diajarkan oleh Nabi dari Bani Israel, tetapi kemudian faktanya mereka mendudukkan dan mengangkat sosok Yesus yang bernama Yesus sebanding setara dengan pencipta alam semesta. Makanya dalam kitab saudara dikatakan di dalam 1 Timotius 2 nomor 5 bahwa Yesus itu esa, Allah juga esa. Berarti di sana orang Kristen melalui Paulus mendudukkan Yesus itu setara dengan pencipta alam semesta. Inilah bukti bahwa yang saudara sembah itu memang adalah Azazil, Lucifer. Ya sudah Bang Suma. Ya sudah. Ya, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa jika Anda mengatakan bahwa orang Kristen menyembah Lucifer, itu kami akui. Tapi itu Lucifer yang di dalam yang apa dikatakan tadi bintang timur itu, dia adalah Yesus, dia adalah terang dunia, kami setuju dengan itu. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa kami menyembah Lucifer yang si penyesat iblis itu Anda keliru. Nah kan Anda ingin membawa narasi Lucifer itu kepada iblis kan? Tapi yang Anda tidak tahu bahwa Lucifer itu artinya terang.
cahaya. Iya, saya ngerti. Iblis itu dikatakan oleh kitab saudara kan, bahwa iblis itu bisa nyamar sebagai apa? Malaikat terang. Udah dibilang sama kitab Anda sendiri. Iya, saya setuju. Iblis nyamar sebagai malaikat. Malaikat apa? Malaikat terang. Jadi kalau ada makhluk yang datang mengaku sebagai cahaya, sebagai bintang, berarti ini siapa? Lihat ajarannya, apakah sama dengan ajaran para nabi atau tidak? Ada nggak ajaran para nabi kemudian mengajarkan bahwasanya utusan Tuhan itu esa? Ada nggak? Nggak ada kan? Melainkan nabi utusan Lucifer yang mengajarkan bahwa manusia bernama Yesus itu esa. Coba Anda buka sekali lagi 1 Timotius 2 nomor 5. Coba. Tuhan itu kan cuma satu yang esa. Tapi iblis yang datang membisikkan nabinya, yaitu Paulus, mengajarkan kemudian kepada Kristen untuk mendudukkan Yesus ini setara, seimbang dengan pencipta. Coba Anda baca di situ. Oleh karena Allah itu esa, maka esa pula dia yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi ada berapa yang esa? Ada 2. Berarti ada saingan yang dibentuk oleh orang Kristen menyaingi Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa itu? Lucifer yang ngaku-ngaku Yesus. Menurut saudara, sabar. Menurut saudara, makhluk apa di atas muka bumi ini yang menurut Bible itu ingin menyamai pencipta alam semesta yang maha tinggi? Makhluk apa? Iblis kan? Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang ingin menyamai pencipta. Waduh, Jadi, Yesaya 14 jelas di sana iblis ingin menyamai. Bahkan dalam tradisi Kristen, iblis itu adalah malaikat yang memberontak, yang ingin mengkudeta Tuhan, yang ingin menyamai Tuhan. Itu tradisi gereja loh itu. Itu doktrin gereja itu. Memang betul, Bang. Nah, itu Anda mengatakan betul. Lalu tapi tidak sama. Dua hal yang berupaya untuk ingin sama, tapi tidak sama. Oke, saudara, Anda mengatakan bahwasanya iblis adalah malaikat yang memberontak, yang ingin menyamai Tuhan, betul? Ya, betul. Nah, sekarang ketika Paulus mendudukkan makhluk bernama Yesus itu esa, dan Bapa juga esa, itu setara enggak? Tidak, Paulus tidak pernah mendudukkan Yesus itu sebagai makhluk. Yesus itu didudukkan sebagai Tuhan. Nah, jadi itu dia maksudku. Bagus, Anda sudah mengakui. Paulus mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Sebelumnya apakah sudah ada Tuhan? Ada. Siapa itu? Elohim, Tuhannya orang Yahudi. Tiba-tiba Paulus muncul setelah didatangi makhluk di padang gurun. Paulus kemudian menjadi semakin beringas. Apa itu? Mengajarkan orang-orang Romawi Yunani untuk mendudukkan makhluk yang datang kepadanya itu setara dengan Tuhan. Maka Yesus menjadi Tuhan, padahal sudah ada Tuhan. Kalau Yesus yang asli mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Tapi Paulus datang kemudian 20 tahun setelah Yesus mengajar, datanglah Paulus atas bimbingan makhluk tadi untuk mengajarkan kepada orang Roma dan Yunani bahwa Yesus ini juga esa, sama seperti Elohimnya orang Yahudi esa. Baca 1 Timotius 2 nomor 5. Sekarang berapa yang esa? 2. Yesus esa, Allah ya esa juga. Ada berapa yang esa? 2. Berarti ada oknum yang berkongkol dengan manusia untuk menggantikan posisi Elohim yang maha tinggi dengan posisi makhluk yang ngaku-ngaku Yesus. Padahal Yesus sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waspada.
akan ada datang penyesat mengaku memakai namaku. Jadi penyesat yang datang setelah Yesus itu mengaku Yesus. Lu siapa? Yesus. Kamu siapa? Yesus. Kalau kamu siapa? Yesus. Apa ajarannya kemudian? Mengajarkan menggantikan kurban hewan menjadi kurban manusia. Yang tadinya hukum Tuhan terkutuk orang yang tidak menjalankan hukum Tuhan tersebut, dibalik. Siapa yang menjalankan hukum Tuhan tersebut, maka dia tidak akan memperoleh kehidupan yang dalam Yesus Kristus. Ini dibolak-balik. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 15, apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat suci sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Apa kata Nabi Daniel? Penyesat itu akan menentang perkataan yang maha tinggi. Paulus semua ajarannya menentang yang maha tinggi. Kenapa bisa? Karena dia di-backingi. Siapa backingnya? Lucifer, Azazel, Iblis, Lucifer. Itulah yang membacking Paulus sehingga dia kemudian mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Coba 13 buku yang dikarang oleh Paulus itu dari Yesus atau dari Lucifer? Itu dari Lucifer atau dari Elohim? Apa yang dikatakan? Coba Anda baca di dalam Galatia 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan Yesus. Hei, Yesus yang mana, Bung? Yesus tidak pernah bertemu dengan Anda. Sejak kapan Yesus pernah berfirman kepada Anda tentang buku Roma, buku Galatia, buku Filipi? Sejak kapan? Yesus mengatakan sebelum naik ke langit di Yohanes 17:8, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti tak ada lagi firman. Tiba-tiba muncul Paulus mengajarkan 13 kitab dan mengaku menerima dari Yesus. Kapan-kapannya Yesus pernah berfirman kepada Paulus? Yesus asli tidak. Kenapa? Karena Yesus asli telah menyampaikan segala firman-Nya sebelum dia naik. Jadi mustahil Yesus asli yang mengajarkan 13 buku itu. Yang mengajarkan 13 buku itu adalah Yesus palsu. Itu yang betul. Bantah saya dengan data biar lebih menarik diskusi kita. Yang Abang Suma tidak mengerti sampai memeluk Islam? Bukan saya tidak mengerti. Saya sangat mengerti ketika kitab suci saya menerangkan bahwasanya yang Anda sembah itu kelak di akhirat nanti di hari kebangkitan akan mengingkari, akan menjadi musuh bagi Anda. Bukti Matius 7 nomor 22 nomor 23. Yesus mengusir kalian kan? Artinya Al-Quran yang membimbing umat Islam itu betul. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan apa yang mereka sembah akan mengingkari pemujaan mereka terhadap dirinya. Itu fakta. Coba Anda baca Matius 7 nomor 22. Pada hari terakhir nanti banyak orang berkata kepadaku, Yesus, Kaulah Tuhanku. Oh Yesus Tuhanku, bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus, tiap hari Minggu kami memuji dirimu Yesus. Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Apa katanya? Enyahlah daripada aku. Itu fakta. Yang diusir yang mengaku Yesus Tuhan, bahkan sampai level bisa mengusir setan, bermujizat, bahkan bernubuat, meramal. Dia sudah sampai pada level itu. Harusnya mereka selamat, tapi apa faktanya? Justru Yesus mengatakan, aku tak mengenal kalian. Kenapa? Karena yang disembah oleh Kristen itu
makhluk yang mengaku Yesus, yang ditemui nanti di hari kiamat adalah Yesus yang asli. Yang disembah Yesus palsu sudah masuk ke neraka, tinggal Yesus asli. Datanglah kalian bersungut-sungut, Yesus apa? Bukankah kami? Oh anda, aku tak mengenal kalian. Enyahlah kalian daripadaku. Tuh. Mana Yesus yang kalian sembah? Sudah masuk di neraka lebih dulu. Hahaha. Kami berhasil menyesatkan kalian. Hahaha. Masuk ke neraka sama-sama. Sedangkan Yesus yang asli, oh tidak. Saya tidak mengenal kalian. Makanya Al-Quran mengatakan, hai Isa, ya Rab, a'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan mereka manusia-manusia cupu ini untuk menuhankan dirimu dan juga ibumu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan itu kepada mereka, karena itu bukan hakku untuk aku katakan. Makanya dalam Yohanes 8:42, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Semua firman yang telah aku sampaikan kepada mereka, firman itulah yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa itu? Perkataan-perkataan Yesus sebelum terangkat ke langit. Jadi kitabnya Paulus 13 kitab itu, itulah yang akan menjadikan Anda menjadi penghuni neraka. Karena 13 kitab itulah yang mengajarkan kalian mempertuhankan manusia bernama Yesus, yang sebenarnya arah dan tujuan ibadah Anda itu adalah kepada Lucifer yang datang-datang mengaku bernama Yesus. Tolong dipahami itu. Silakan. Kalau demikian, mana pengajaran Yesus yang mengatakan ketika dia mengatakan, nyahlah kamu semua pembuat kejahatan, terus disuruhnya dia memeluk Islam? Saudaraku, Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 27, ketika datang kepada Bani Israel, Yesus itu ditolak oleh Bani Israel. Mereka tidak menerima Yesus. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan di Yeremia 28 nomor 9. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu telah digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Tahu maksudnya ini? Enggak bang, enggak. Bernubuat. Nabi yang bernubuat itu adalah Yesus. Yesus bernubuat tentang damai sejahtera. Apa itu? Yohanes 14:27. Dia mengatakan apa? Damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang lain. Itu nubuatan Yesus kepada Bani Israel. Tapi Bani Israel mengatakan apa? Tuyul, coples, mana ada, Anda itu anak haram, Anda itu penyesat, Anda itu Mesias palsu. Itu kata mereka. Tapi ketika nubuatan Nabi Yesus ini betul-betul terjadi, yaitu datangnya Nabi Muhammad SAW, sang pembawa damai sejahtera, barulah orang Yahudi tersadarkan, oh ternyata Yesus itu betul-betul Nabi. Makanya hari ini mereka semakin sakit hati dengan Islam. Karena kenapa? Ternyata Nabi yang datang, yang dinubuatkan oleh sang Nabi terdahulu yang bernama Yeshua HaMasyiah itu betul-betul ada, tapi di luar dari kelompok kita. Malah datangnya dari Bani Ismail, bukan datang dari Bani Ishak. Makanya mereka sakit hati. Makanya dikatakan, apabila seorang nabi, mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuatan nabi itu telah digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi yang kalian tolak itu ternyata benar-benar adalah utusan Tuhan. Nah, berarti Yesus ini yang bernubuat tentang damai sejahtera bukanlah Tuhan, tapi utusan Tuhan. Kristen, makanya selalu saya katakan, Kristen itu adalah kelompok penumpang gelap. Tidak ada hubungannya sebenarnya. Yang berhubungan itu hanya Yahudi dan Islam. Kristen ini penumpang gelap di tengah-tengah adanya ajaran makar yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap Nabi yang mereka tolak. Kalau Anda ingin tahu, benarkah
Nabi yang bernubuat tentang datangnya Nabi damai sejahtera itu ada, baca Talmud. Baca Talmud, dalami Talmud. Di situ bercerita tentang penolakan-penolakan kepada Yesus yang menceritakan tentang Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad datang, mereka terbelalak. Apa yang terjadi sekarang ini? Mereka menerjemahkan kitab mereka dengan menggantikan Elohim dalam bahasa Arab menjadi Allah. Mereka pergi ibadah di masjid. Mereka bisa melakukan tefilah di musalla. Mereka bisa melakukan doa kepada Elohim di dalam masjid tempatnya umat Islam. Kenapa? Karena ternyata mereka sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa Yesus yang ditolak oleh nenek moyang mereka di dalam Al-Quran betul-betul adalah Nabi. Makanya Al-Quran lebih banyak membahas Nabi Isa alaihissalam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sudah dinubuatkan memang terlebih dahulu. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab itu mengenal engkau sama seperti, bahkan bisa dikatakan lebih mengenal engkau daripada mengenal anak-anaknya sendiri. Kenapa? Karena Nabi Isa sudah menceritakan itu. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Yesus mengajarkan tanda-tanda kedatangan damai sejahtera itu. Pembawa damai sejahtera itu tanda-tandanya sudah sampaikan. Dia kedatangan Roh Kudus, Roh kebenaran, penghibur, penolong lain yang akan memuliakan aku. Di mana Yesus dimuliakan? Hanya di Islam. Kalau di Kristen, oh jangan dibilang Yesus diludahin, ditampar, ditelanjangi, ditonjok, ditombak, dibunuh. Itu bukan satu memuliakan aku, itu menghinakan aku itu. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang nyamar-nyamar sebagai Yahudi hanya agama Kristen. Sadari itu. Kalau Anda percaya kepada Yesus, percayalah ucapannya bahwa akan datang sekelompok manusia nyamar-nyamar domba. Artinya apa? Serigala. Non-Yahudi nyamar Yahudi. Siapa itu? Ya Kristen. Siapa lagi, Cak Ayu? Kristen. Kalau Islam nggak pernah nyamar Yahudi. Oh, kami ini adalah penerus Yahudi. Kami ambil kitabnya Yahudi, kami tempel di atas Al-Quran sebagai perjanjian lama. Baru ke Al-Quran kami suplemen baru. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Nggak ada. Hanya agama Kristen lah yang nyamar-nyamar sebagai pengikut Yahudi, bahkan mengaku tanpa malu-malu sebagai Yahudi rohaniawan. Silakan, bantah saya pakai data. Ya, begini Bang Suma. Siap. Kalau Anda mengklaim bahwa Nabi yang akan datang, yang Anda akui bahwa Muhammad itu adalah pembawa damai, yang saya ingin tanyakan, berikan satu contoh saja kebaikan yang pernah dilakukan oleh Muhammad yang dituliskan di dalam Quran, yang bisa didapatkan di dalam Quran. Baik. Satu saja. Oke, baik, baik. Di dalam Al-Quran, ya, tunjukkan. Coba di dalam Al-Quran surah ayat 52 atau An-Nahl ayat 44. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad Ruh berupa Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran itu dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu bagimu sebagai cahaya. Dengan Al-Quran itu kami memberi petunjuk kepada siapa. Kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hambaku. Dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Coba. Orang Arab sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima risalah kenabian, orang Arab itu menyembah berhala-berhala sampai ratusan berhala. Tapi begitu baginda Rasulullah Muhammad SAW datang, sejazirah Arab menyembah kepada apa yang disembah oleh Abraham alaihissalam. Anda boleh baca
di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 133. Bagaimana Allah bagaimana Allah kemudian mencerminkan keadaan Nabi Ibrahim, keturunannya, dan apa yang mereka sembah, serta wasiat Nabi Abraham atau Ibrahim alaihissalam kepada keturunannya, hanya menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Arab jahiliyah meninggalkan ajaran kejahiliaan mereka, menuju kepada ajaran tauhid satu Tuhan, yaitu menyembah kepada apa yang berfirman kepada para nabi-nabi, yaitu hakikat Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Itu aja dulu. Itu aja dulu. Nabi Abraham ajarannya la ilaha illallah. Nabi Musa, Daud, Salomo, Yesus la ilaha illallah. Kalau di Kristen la ilaha illa Allah. Itu tepat itu. Gak bisa dipungkiri itu. Maka sejazirah Arab kemudian gaungnya meninggalkan kejahiliaan, menyembah hanya kepada satu Tuhan, tauhid. Nah, itu satu kebaikan yang tidak bisa kemudian Yesus tegakkan. Yesus ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, Yesus tak mampu. Yesus tak bisa. Yesus tak mampu kemudian mengendalikan keadaan di mana dia diutus. Umatnya malah berusaha dengan sangat keras untuk membasmi, menghilangkan, membunuh, melenyapkan Yesus. Sedangkan Nabi Muhammad dinubuatkan dia mampu menegakkan hukum-hukum pada seluruh bangsa-bangsa, dan itu tergenapi. Itu fakta, Bung. Itu real. Sampai ke Indonesia Anda pun bisa merasakan bagaimana agama yang dibawa oleh Rasulullah dengan menanamkan jiwa jihad atau jiwa satria kepada umat Islam, sehingga mereka satu gerakan, kemudian bahu membahu mengusir penjajah, sehingga kita bisa merasakan tadinya wilayah Nusantara kita ini adalah berbentuk kerajaan-kerajaan yang terpisah-pisah. Dengan adanya Islam, maka kerajaan itu menjadi satu kemudian, yaitu NKRI. Itulah bukti bagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW memberikan satu kaidah kehidupan, konsep kehidupan yang rahmatan lil alamin. Sederhana, bukan? Nah, kalau Yesus dia datang ke tengah-tengah Bani Israel, apa? Mana? Gak ada. Kalau Yesus yang datang kepada Paulus, ya inti ajarannya apa? Menuhankan dirinya, itu aja. Menuhankan makhluk ini, mengandalkan Yesus, menyembah Yesus, mengibadai, itu aja intinya. Tapi tidak mengajarkan hukum-hukum. Bahkan semua makanan boleh dimakan, semua hal halal bagiku, tak ada yang haram. Itu yang penting kau sembah saya. Makanya dalam Roma 10 nomor 9, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Yesus yang mana dulu? Yesus yang datang kepada Paulus. Itu pasti. Silakan. Iya Bang, yang saya tanyakan tadi, saya tanyakan bahwa berikan contoh satu saja perbuatan baik Muhammad yang dituliskan oleh Quran. Nah, kalau yang Abang Suma tadi jelaskan itu kan adalah pewahyuan terhadap Muhammad. Jadi yang saya tanyakan itu berikan contoh perbuatan baik Muhammad satu saja yang ada dalil dalam Quran. Ya, membimbing manusia. Membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Coba lihat umat Islam itu, ada enggak yang bengkok akidahnya dengan tidak mengimani Nabi Isa yang datang lahir tanpa ayah? Ada enggak? Kami imani, umat Islam mengimani Nabi Isa yang datang di tengah-tengah Bani Israel melalui ajaran siapa? Melalui ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai saja Rasulullah atau Islam itu tidak ada, bagaimana keadaan dunia Arab? Bagaimana keadaan Nusantara ini kalau tidak ada ajaran agama Islam? Coba, kalau yang menguasai negara dunia ini hanya Kristen, coba Anda lihat. Penyakit AIDS tertinggi di negara yang penduduknya mayoritas Kristen. Oke? Yang memproduksi alat-alat bla 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 itu dari negara yang mayoritas Kristen.
Rumah ibadah yang ditinggali dan ditempatin orang menikah sesama jenis hanya di dalam agama Kristen. Negara-negara yang cenderung kepada telanjang bulat hanya di agama negara yang mayoritas Kristen. Andai saja tidak ada Islam sebagai penyeimbang di atas muka bumi ini, maka manusia hidup layaknya seperti hewan. Orang Kristen di Indonesia kelihatan dia ketimuran. Kenapa? Karena bertetangga hidup bersama dengan orang Islam. Coba Anda lihat di daerah di barat, di mayoritas mereka. Andai saja tak ada Islam di Nusantara ini, ya maka mohon maaf, maka setiap titik wilayah yang ada di Nusantara tidak jauh beda dengan Bali. Apa kaidahnya? Nggak ada. Apa aturannya? Nggak ada aturannya. Yang penting percaya Yesus Tuhan, selamat, udah. Mau ngapain aja boleh, salto kiri, salto kanan boleh. Bagaimana kalau mereka membunuh? Gampang. 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku, janganlah engkau berdosa. Tetapi kalau engkau berdosa, jangan khawatir. Sebab ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, tapi juga dosa dunia. Bayangkan itu kalau itu yang terjadi di dunia ini. Silakan berdosa katanya. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Sebab ada Yesus sebagai pendamai. Maka dunia ini akan seperti dunia barat. Mohon maaf. Di dunia barat itu kalau menurut penelitian, usia 10 tahun itu sudah jarang sekali ditemukan selaput darah bagi anak gadis. Coba. Kalau di Islam, anak gadisnya mau keluar, mama aku mau tamasya ya. Apa kata mamanya? Jangan lupa bawa mukena ya nak. Tapi kalau di sebelah, ma, ya kami mau tamasya, ya jangan lupa bawa kondom. Padahal anak perempuan. Itu fakta, Bung. Anda lihat, tengok negara-negara yang lebih dulu menganut agama Kristen. Tengok, lihat, plototin. Itu fakta. Untung ada Islam sebagai penyeimbang. Untung saja ada Islam sebagai penyeimbang. Karena hanya ada dua di atas muka bumi ini, yaitu ketaatan kepada Tuhan dan pengingkaran kepada Tuhan. Muslim atau kafir, Islam atau kafir, hanya itu. Gak ada lagi yang lain. Jadi kalau Anda mau diatur oleh pencipta alam semesta, masuk Islam. Anda akan diatur. Dari sejak Anda bangun sampai Anda tertidur sampai Anda terbangun lagi, itu semuanya diatur. Tapi kalau Anda tidak ingin ada aturan Tuhan, keluar dari Islam. Wah, bebas sebebas-bebasnya. Tak ada dalam Al-Quran itu. Wahai orang-orang kafir, janganlah engkau memukul istrimu. Nggak ada. Wahai orang-orang kafir, janganlah engkau berzina. Nggak ada. Wahai orang-orang kafir, lakukanlah puasa, bayarlah zakat. Nggak ada. Orang kafir nggak ada aturan. Bebas. Tapi yang diatur itu hanya orang-orang yang beriman. Gitu, Bung. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika saudara bertanya apa yang bisa dijadikan contoh, lihatlah secara gamblang. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Itu fakta. Oke, mungkin ada tambahan dari saudara-saudara kita Muslim. Sini ada Dinda Daman. Mungkin bisa angkat suara, silakan. Bang. Silakan. Iya. Enggak, Daman cuma mau assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar lagi baru masuk, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Boleh dilanjutkan, Bang? Iya, silakan. Cakarut di Indonesia, bagian timur. Lanjut. Tadi kan Anda menarasikan bahwa contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad sehingga Anda mengklaim bahwa menjadi rahmat bahkan bagi bangsa Indonesia. Saya pikir juga itu kan hanya klaim, tapi saya hargai itu sebagai pendapat dari sudut Muslim. Tapi saya juga boleh berpendapat bahwa kita boleh melihat sekarang, kita tidak bisa menutup mata bahwa rata-rata di mana negara yang mayoritas Muslim, ya kita tahu keadaannya seperti apa. Kalau memang mau diklaim itu sebagai rahmat, ya tidak apa-apa. Terus Bang Suma tadi menarasikan bahwa orang Kristen itu karena adanya Yesus bisa melakukan kejahatan apa
saja. Yang saya ingin tanya ke Bang Suma, mana ayat yang dalil di dalam Alkitab Kristen yang mengajarkan itu? Di dalam ajaran agama Kristen itu Tidak, Bang, dalilnya Bang. Yang iya dalilnya, saya akan tunjukkan. ya. Tidak ada perintah haram. Semuanya halal di agama Kristen. Iya, Tidak dalilnya, ada Bang. yang haram. Dalil. Kita lihat Ayat. kemudian di dalam 1 Timotius 4 nomor berapa? Nomor 4 coba. Coba Anda baca di situ. Ya, bacakan langsung Bang. Dikatakan begini. Kalau bisa Bang, satu perikop Bang, jangan satu ayat saja supaya kita pahami konteksnya. Satu perikop. Karena bagaimana? Karena semua yang Jangan karena sampai begini Bang, jangan sampai bahasanya di situ mengatakan hampir mati, tapi yang dicopot matinya saja, jadinya salah. Oke, nanti akan saya tanya kepada saudara. Karena semua yang diciptakan Theos itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Kalau dalil ini harus satu perikop, oke. Sekarang tunjukkan apa yang haram di Kristen. Tunjuk dalil, silakan. Judulnya apa Bang? Judulnya apa? 1 Timotius 4 nomor 4. Ya, Karena tentang semua apa yang dibahas di diciptakan situ. Theos itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan Itu ayat syukur. berapa Bang? Ayat berapa? Nomor 4 dari 1 Timotius 4. Jadi kalau saudara Bisa mengatakan ditampilkan di layar. Iya, bawel udah disebutin. Bentar, tunjukin. Ya, ditampilkan. Bunda nitip Hosea 4:14. Nggak ada yang dilarang di situ. Nih, perikop. Perikop. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Nah, ini ayat keempat. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi kalau makan tokai kau bersyukur nggak apa-apa. Asal kau bersyukur makannya ya. Syukur Yesus, aku telah diberikan tokai pada siang kali ini. Makan tokai. Makan mayat nggak apa-apa. Pepes Ya, itu mayat kan nggak untuk apa-apa. penyesat. Yang tidak tersesat itu Mana? tidak berlaku. Mana berarti ini Coba itu itu. yang sesat diajarkan. Oke. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa Timotius dalam menghadapi Ini kubacakan dulu. penyesat. iya, tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya dan pendusta-pendusta hati nuraninya mereka memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan. Nah, ini orang yang mengharam makanan, orang yang itu baru kalian bilang sesat. Justru di sini Bang alumni kiamat jangan dijeda Bang. Nanti komal itu Bang sendiri Zuma kan sudah tahu bahwa itu nanti nggak ditujukan untuk diam yang dulu sesat. aku tampar juga ini. Tenang jangan kau tipui kami hidup di hadapan kami nggak bisa kau nipu. Perhatikan sini kau ajari kau bahasa Indonesia yang baik dan benar. Makanya kemarin sekolah kau bahasa Indonesia yang betul. Dengar. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan aliran ajaran setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Siapa mereka itu? Ini penyesatnya, kata si Timotius. Mereka itu melarang orang kawin. Dilarang orang kawin. Ya, jadi Paulus itu melarang orang kawin. Akan lebih baik kalian kawin. Itu penyesat ternyata itu. Yang kedua, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Ini kalau ada makanan kosher, makanan haram dituduh penyesat, kan begitu. Nah, yang tidak sesat itu apa? Ini ajaran Timotius. Kau baca baik-baik. Baca satu kitab pun nggak akan berubah ini. Nah, aku telan ludahku dulu ya. Yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, termasuk lintah, kotoran, baik. Dan suatu pun tidak ada yang haram. Tidak ada yang haram. Kau makan tokai pun tidak apa-apa. Jika diterima dengan ucapan syukur. Asal kau bersyukur makannya. Ya, misal kau jumpa cicak. Kau makan cicak. Tapi kau bersyukur pada terima kasih Yesus aku telah diberi cicak. Nggak apa-apa. Bagus kau. Ya. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Kau kudus asal kau berdoa.
Yang penting kau makan tokai aja kan, kau habis buang air besar ya kan, kau tangkap dengan tanganmu, kau telan itu. Tapi kau bersyukur dulu. Yesus, terima kasih aku telah kenyang hari ini makan tokai. Asal kau bersyukur, aman kau, nggak apa-apa. Kau kudus tetap. Ini ajaranmu ini, ikuti ini ya dek. Iya betul. Jangan kau ingkari Itu kitabmu. ajaranku. Untung aku nggak Kristen, Betul. memuntah. Bahwa itu pengejaran untuk yang sesat. Nah, Kristen kan tidak sesat. Ini anak ini nggak paham dia. Kulangi kau sekali lagi. No. Makanya Itu kemarin perikopnya kusuruh kau di belajar atas, bahasa Indonesia, baca. jangan cabut. Guru bahasa Indonesia mu ini mati dia kalau nengok muridnya kayak gini nih. Ulangi sekali lagi ya. Baca Bang Zuma, maaf perikopnya. Bang Zuma. Iya, Itu lanjut, Bentar. yang lanjut. sesat, yang Lanjut, tidak lanjut. sesat tidak berlaku. Dengar kau porek. Menurut Timotius yang sesat itu yang melarang makan ini makan itu. Contoh, menurut Timotius yang sesat itu orang Yahudi dan orang Islam. Karena kami melarang, oi porek, jangan kau makan tokai. Porek, jangan kau duduk di samping yang mengambang itu. Jangan kau tangkap yang kuning mengambang itu, kau masukkan ke mulutmu, kan kami larang. Kata si Timotius itu sesat. Karena kenapa? Karena kata si Timotius, semua yang diciptakan Tuhanmu itu baik, termasuk tokai, termasuk lintah. Kau nampak kecoa, kau tangkap, kau makan, kami larang. Porek, jangan kau makan kecoa. Kata Timotius, kami sesat. Karena Tuhanmu menciptakan segala sesuatu itu nggak apa-apa, bagus, baik. Tidak haram dimakan. Asal kau makan dengan mengucap syukur. Kau tangkap kecoa, lalu kau ambil, kau makan. Yesus, terima kasih telah ada kecoa di hadapanku. Aku telan bulat-bulat, kriuk, 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 enak, nyam, nyam, nyam. Asal kau bersyukur, tetap kudus kau. Karena kau kudus gara-gara doa. Doa apa? Karena kau tadi berbaca doa sebelum makan. Terima kasih Yesus atas kecoa yang lewat depanku, lintah yang lewat depanku, dan kotoran Salah yang itu, kau makan. pengertian salah itu Ah, yang inilah keliru kau. itu. Coba kau yang jelaskan sama aku lah. Di situ Timotius Yang mana, yang mana, yang mana? Ayat mengajarkan mana? bahwa Ayat mana? itu ditujukan